Master kalau begitu. Ini jalan terakhir. Kamu bisa lihat dengan jelas. Ya, Master. Hahaha. Gerakan bagus, naga terbang di langit Taoist Priest. Taoist Priest. Kenapa kamu di sini? Cheng Zi sudah melihat Taoist Priest. Tolong main catur dengan saya selama bertahun-tahun ini. Saya selalu merasa tidak enak. Manfaatkan hari baik ini. Saya akan memberikanmu barang-barang ini. Hei, Taoist Priest tidak bisa. Bagaimana bisa barang berharga seperti itu diberikan begitu saja? Taoist Priest saya sudah tua. Bagaimana saya bisa mengambil kembali yang sudah diberikan? Ambil kembali dengan patuh. Master, karena sudah begini. Ambil saja. Terima kasih Taoist Priest. Hahaha. Lihat pedangnya. Rompi ini. Dengan rambut emas hitam dan rambut monyet emas. Campuran. Pedang kuat apapun tidak bisa melukainya. Taoist Priest dulu menghabiskan banyak usaha. Saya berjuang keras untuk mendapatkan harta ini. Tidak menyangka dia memberikannya padamu. Hahaha. Terima kasih Taoist atas hadiahnya yang murah hati. Hei, bangun-bangun. Hahaha. Kawan, simpanlah. Manfaatkan dengan baik. Ya. Dengan tulus. Kamu sudah mempelajari jurus pedang sekolah Huashan selama 12 tahun. Tahukah kamu, kenapa saya baru mengajarkan jurus terakhir ini padamu hari ini? Tidak. Saya pernah bilang. Tunggu, sampai kamu mempelajari semua jurus pedang sekte Huashan. Kamu bisa turun gunung. Ah. Master. Saya bisa turun sekarang. Oke. Luo Dakian sudah menunggumu di gunung. Paman Luo. Paman Luo sudah datang. Cheng Zi. Paman Luo. Benar-benar kamu. Besar sekali. Paman Luo, lihat rambutmu sudah putih. Sudah lebih dari 10 tahun. Tentu saja paman akan menua. Hei. Paman San. Paman Ju, kenapa mereka tidak datang? Kurasa mereka hampir sampai. Semua orang tersebar di mana-mana. Kita janji bertemu di Huashan untuk menjemputmu hari ini. Tidak menyangka aku yang pertama. Hahaha, bagus sekali. Hei, mereka datang Paman San. Paman Ju, tuan muda. Paman San masih ingat aku. Ah, Cheng Zi. Kamu sudah lebih tinggi. Padat. Waktu tidak kenal ampun, kita semua sudah tua. Saudara Dakian. Aku buru-buru. Atau kamu yang memimpin. Monyet tua, kamu turun gunung kali ini. Bukan hanya untuk urusan bisnis di Nanjing. Hei, Cheng Zi sudah hidup selama 12 tahun. Sudah besar. Orang-orang di Shanzong adalah bawahan Yuan Chonghuan. Bayangkan mereka datang untuk menjemput tuan muda. Tidak pantas aku yang tua ini di sampingmu. Ah, hei. Kurasa bukan hanya untuk ini. Ah, apalagi. Katakanlah. Kamu monyet tua. Sekarang aku sibuk membantu raja. Sibuk di depan dan belakang. Sangat menyenangkan. Kamu sudah menjadi pemberontak. Hahaha. Tapi meskipun Nashanzong membenci Kaisar Chongzhen, tapi mereka tidak ingin memberontak. Mereka hanya berpikir, biarkan Kaisar Chongzhen mengakui kesalahannya. Bebaskan mayat mereka yang diracuni. Terlihat bahwa Shanzong dan kamu bukan orang yang sama. Jika kamu tetap di gunung, bukankah akan sangat canggung jika kalian berdua bertemu? Hahaha. Kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi itu hanya urusanmu sendiri mengerti. Hahaha. Lao Dao, sekarang aku sudah melihat dunia dengan jelas. Tidak ada yang tidak bahagia. Omongan keras. Bagaimana adik juniormu yang tidak memuaskan? Hei. Kejahatan ini. Jangan bicarakan dia. Hei monyet tua. Apakah kamu akan pergi ke Nanjingmu? Aku masih punya pekerjaan. Setelah turun gunung kita akan berpisah. Tidak apa-apa, kamu harus menjaga dirimu sendiri.
Bagaimana kita akan membalas dendam mantan pengawas? Kalian berdua punya ide bagus. Raja Chuang mengirim seseorang untuk menemuinya. Tamunya mengaku sebagai Li Yan dan Liu Fangliang. Apa? Raja Chuang mengirim 2 jenderal untuk bertemu secara langsung. Aku lebih baik pergi menemuimu dulu. Berjalan dengan baik. Paman Ju. Lian Liu Fangliang dan yang lainnya ini adalah Li Yan adalah penasihat Raja Chuang. Liu Fangliang adalah mantan jenderal. Keduanya adalah satu orang dan satu ahli bela diri. Mereka semua adalah tokoh penting di depan raja. Haha, silakan. Jenderal Li ini adalah tuan muda kita. Tiba Li Yan dan tiba Liu Fangliang. Lihat tuan muda Shanzong di bawah Yuan Chengxi. bakat sastra dan strategi kalian berdua benar-benar membuatku kagum. Mana? Aku tidak tahu apa yang kalian pelajari saat naik gunung. Tidak berani. Sebenarnya aku sudah lama tahu bahwa tuan muda sedang berlatih menyepi di Huashan. Hanya saja Mu Daxia tidak pernah mengizinkan kami mengganggu. Tidak datang menemuimu. Sungguh tidak sopan. Sekarang aku tahu bahwa yang utama adalah turun gunung. Jika kami tidak datang mengantarmu lagi, bukankah itu akan lebih tidak masuk akal? Haha Li Junshi. Kamu sangat baik hati. Saya mahir dalam menulis dan tinta. Sedikit saja. Kamu tertawa. 5 makam yang teraniaya. Han Dan's Dynasty. Zhuge Nebula. Oke. Ide yang bagus. Ini supervisor Yuan kami. Seperti Yu Fei dan Zhuge Liang. Dia adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Sastra Taoisme dan seni bela diri. Sejajar dengan Wumu Zhuge. Sayang sekali pangeran kehilangan negara. Pengkhianat berkuasa. Pahlawan tidak berguna. Terbunuh secara tidak adil dengan tuduhan palsu. Sebenarnya selama 10 tahun terakhir, saya selalu memiliki keinginan di hati, yaitu untuk berziarah secara pribadi di depan makam Inspektur Yuan. Bakar elegi ini. Hari ini, saya bisa melihat pangeran kecil, bisa menyerahkannya secara pribadi. Luar biasa. Keinginan lama saya. Li Junshi. Kamu benar-benar teman sejati ayah saya. Baiklah tuan muda. Dunia ini, siapapun yang memiliki hati nurani darah dan cinta tanah air, mereka semua adalah kepercayaan Inspektur Yuan. Tapi Chongshen adalah orang bodoh. Membunuh orang yang setia, menghancurkan tembok besar sendiri. Dia benar-benar orang bodoh pertama dalam sejarah. Bagus dikatakan kaisar orang tua itu bodoh. Menyakiti saudara-saudara kita di Shanzong setelah lebih dari 10 tahun bernafas burung. Itu bagus. Kamu tahu apa? Pasukan Chuangwang sedang berperang di Shaanxi. Mengalahkan pasukan Ming sampai ke tanah. Puluhan ribu orang dibasmi. Raja Chuang akan segera menuju ke timur. Menuju ibu kota langsung. Pada saat itu, jika kamu bisa mendapatkan bantuan Shanzong lagi, bukankah itu akan lebih kuat lagi? Mengapa khawatir tentang itu? Kedua jenderal ini sudah menempuh perjalanan jauh. Bekerja keras sepanjang jalan. Tenda sudah siap di luar. Silakan beristirahat hari ini. Tentang bekerja sama dengan Raja Chuang, kita akan membahasnya bersama besok. Jenderal Li, bagaimana pendapatmu? Sangat bagus. Tuan muda, kalau begitu saya akan mundur dulu. Paman San, saya dengar pasukan Raja Chuang penuh dengan petani. Tapi Lian ini, Jenderal Li berbicara dengan elegan. Bakat sastra. Terasa seperti seorang sarjana hahaha. Dia lebih dari seorang sarjana. Dia adalah putra Li Jingbai, mantan Menteri Kementerian Perang. Saya juga dulu pernah menjadi juara di sekolah menengah. Sebenarnya saya juga sangat mengagumi Jenderal Li ini. Hanya saja berbeda. Jenderal Li ini mengikuti Raja Terang dan memberontak dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa mengikutinya, bukan? Lawson Sekrang Elementary Structure Junhonjen. Chogen Sentai. Pasukan aneh bangkit. Saya pikir sudah waktunya untuk perubahan dinasti. Tidak. Tujuan kita hanya untuk merehabilitasi Cao Sui, untuk Inspektur Yuan, bukan untuk menggulingkan dinasti Ming. Dan itu bukan hal yang sama. Bukan hal yang sama. Oke. Kalian berdua sudah berdebat selama lebih dari 10 tahun. Jangan repot-repot.
Apakah itu harta atau bukan terserah dia untuk memutuskan. I. Li Junshi. Ah, Tuan Muda Yuan belum tidur sampai larut malam. Saya tidak mengganggu Anda, kan? Tidak. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada saudara Li. Saya tidak berani meminta nasihat. APA Masalana. Tuan, tapi tidak apa-apa. 12 tahun yang lalu, saya dikirim ke Huashan oleh markas Lama Shanzong untuk berlatih bela diri dengan keras untuk membalas dendam ayah saya. Tapi, Paman San dan Paman Ju berpikir berbeda. Satu ingin membujuk kaisar untuk mengubah pikiran dan merehabilitasi ayah saya. Satu ingin menggulingkan istana. Membalas dendam ayahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Niat mereka tidak salah. Tapi inilah masalahnya. Bagaimana menilai situasi? Membuat keputusan. Li Junshi. Jadi bagaimana kita bisa menilai situasi? Oh, Anak itu tahu. Harus mandanasi Tangwei, Jeng membiarkan ini apa-apa. Kaisar Taizong dari Tang menerima dengan rendah hati. Baru kemudian pemerintahan Sengwan. Tang yang makmur. Tersedia pada zaman dinasti Shang. Bigan melakukan hal yang sama seperti Wei Zheng. Tapi karena Shang Yo bodoh, dia dibedah dan mati tanpa mendengarkan nasihat. Dinasti Shang juga jatuh ke dalam kehancuran. Dua pejabat terkenal di zaman kuno ini suka mengatakan yang sebenarnya. Tapi pengalamannya sangat berbeda. Alasannya adalah karena mereka menghadapi kaisar yang berbeda. Sekarang Shanzong ingin merehabilitasi Xiao Sui untuk Yuan Dushi. Tapi jika kaisar tidak ingin mendengar, bukankah semua ini hanya mencari ikan? Li Junshi. Jadi apa maksudmu? Kaisar Taizong dari Tang mengatakan bahwa air dapat membawa Bisa perahu. menenggelamkan perahu. Jika seorang kaisar bodoh, Rakyat bisa bangkit dan menggulingkannya. kaisar bijak lainnya. Li Junshi, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Yuan Gongzi. Sebenarnya aku selalu menghormati Inspektur Yuan. Aku sudah lama menganggapnya sebagai guru teladan dalam hatiku. Hari ini, aku melihat keturunan yang begitu muda dan heroik. Aku bahkan lebih senang. Aku berniat berteman denganmu sebagai saudara. Aku tidak tahu apakah aku bisa naik tinggi. Hahaha, saudara Li. Apa yang kamu bicarakan? Saudaraku punya niat itu. Oke. Mari kita ambil bulan terang sebagai bukti. Dari saat itu, Oke, MMM. Dakui, apa yang kamu baca? Harngar, APA. aku sedang melihat pemandangan ini. Masih cantik. Cepat minum air. Kita harus buru-buru. Oh, Hei Xiaohui. Jangan terlalu gugup, oke? Gunung tandus ini. Mengkingkah. Bisakah perampok muncul dari celah batu? Dalam celah batu, tidak bisa melompat dari tembok. Tapi hati-hati. Kapal apa itu? Kapal apa? Aku akan memberitahumu Tuan. Mengapa dia mengirimku keluar? Dia bermaksud mengirimku keluar. Hanya untuk memastikan semuanya aman. Jangan khawatir. Selama ada aku, Tris Min ada di sini. lihat bajingan mana yang makan hati beruang macan tutul. Berani memikirkan gaji ini. Biarkan dia mencobanya dulu. Tinju saya kuat. Pergi-pergi cicipi kepalamu. Selama kita tidak menyerahkan barang-barang ini, dikirim ke raja. Jangan anggap enteng. Oh, mengerti. Hei Xiaohui. Yah, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Oke. Apakah ibumu benar-benar akan menemui kita kali ini? Ya ada apa? Sebenarnya tidak ada. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku belum pernah bertemu ibumu. Pertemuan pertama. Dia cukup gugup di hatiku. HM? Kamu tidak bilang kamu adalah pria langit. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang perlu gugup?
Itu berbeda. Tentu saja aku adalah pria langit. Tentu saja aku tidak takut apapun. Tapi ibumu akan menjadi aku di masa depan. Bisakah aku tidak gugup? Oke, ayo cepat-cepat. Bet, tunggu aku. Saudara-saudara Shanzong, tuan muda yang telah kita tunggu selama 12 tahun. Akhirnya aku bisa keluar hari ini. Sambut tuan muda keluar dari gunung. Sambut tuan muda untuk ekspedisi. Sambut tuan muda untuk ekspedisi. Mulai hari ini, kita harus bekerja sama untuk membalas dendam ayahku. Balas dendam untuk Paman Ying dan yang lainnya. Semoga tuan muda menjadi pengawas. Zhao Sui dendam. Ayo kita mulai. Dua tamu silakan nikmati. Ayo. Tamu silakan nikmati. Baiklah, ayo kita mulai. Sajikan semangkuk mie lagi. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Cepat pergi. Bukankah ini milik kita? Aduh, kau pencuri kecil. Kau brengsek. Berani mencuri dompetku. Kau tidak ingin hidup ya? Kau Ah, butakan mata anjingmu. berani mencuri lagi. Aku potong tanganmu. Benar-benar. Terima kasih banyak pahlawan ini. Lebih hati-hati lain kali keluar. Ya yang itu. Aku sudah hati-hati tapi aku hanya aku. Kalian berdua bahkan tidak bisa membaca kantong uang. Bagaimana bisa bepergian dengan banyak harta? Hei hei. Mereka cewek dia. Hei, suami ini, kau salah orang. Kami hanya rakyat biasa. Bagaimana bisa ada banyak harta? Ya. Tidakkah kamu memilikinya? Saya bisa mengidentifikasi orang yang salah. Kamu Longgang tidak akan pernah melewatkannya kan? Yo Longgang. Yo Longgang adalah geng terbesar di daerah Kuzhou. Mereka membakar dan merampok. Semuanya jahat. Pemimpin geng Rongcai bahkan lebih kejam dan kejam. Hei itu. Mengapa orang-orang menatap kita tanpa alasan? Karena mereka suka barang-barang gadis yang kamu bawa? Ah. Jujur saja. Sebenarnya Wandering Dragon Gang sudah mengikuti kamu sejak lama. Menunggu kamu sampai di wilayah mereka. Shilidian di depan. Mereka akan melakukannya. Tampaknya tuan muda tahu banyak. Bolehkah saya bertanya dari faksi mana tuan ini? Tidak penting siapa saya. Yang penting adalah saya melihat kamu sebagai orang yang baik. Saya tidak tega melaporkan bahwa kamu dirampok oleh Yu Longgang. Saya harap kamu bisa menghindari Shilidian. Ambil jalan memutar. Jika begitu, bagaimana kita pergi? Ada jalan setapak ke selatan dari sini. Kamu bisa. Karena ada penyergapan di Shilidian, maka mungkin juga ada perampok di jalan setapak domba. Aduh kamu. Ini berkah bukan kutukan. Ini bencana. Kebaikan tuan. Saya mengerti dalam hati. Selamat tinggal. Bos membayar. Terima kasih tamu. Xiaohui. Hei Xiaohui, kamu dengarkan saya. Tunggu saya. Oh, kalian berdua hati-hati. Semuanya sudah berhati-hati untuk saya. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Ya. Ini Jinyiwei. Ada ratusan dari mereka. Jinyiwei. Jinyiwei. Pejingkin anjing ini. Tuan muda lihat bagaimana kita harus bertindak. Bagaimana bertindak? Jinyiwei ramai. Kita perlu menghindari tepinya. Evakuasi dari jalur. Ada juga jalur di belakang Huashan yang langsung menuju ke kaki gunung. Baiklah, mari kita turun gunung. Jekatersat. Mari kita bertemu di Nanjing dalam sebulan. Teman-teman ikuti saya. Cepat, cepat, cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Berhenti di sini.
Berdiri saja di sana. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lausan, Kamu bawa Cheng Xixian pergi dengan baik teman-teman. bunuh. Apakah Pak Maju baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ah, Ayo pergi. Cepat pergi. Lari. ayo ayo. Oh sayang. Hampir saja. Tuan muda betapa hebatnya. Paman San, kamu pikir saya telah berlatih ilmu pedang di Huashan selama lebih dari 10 tahun? Apakah kamu malas tidur setiap hari? Tuan muda memang harimau dari pintu jenderal. Paman-paman pergi dulu. Saya akan menemui Kakak Li. Hei tuan muda, hati-hati tuan muda. Di depan Xiao Hui adalah toko Shili. Suami bilang kamu harus lebih hati-hati. Oh, Hei, hei perampok benar-benar di sini? Tinggalkan emas dengan bijak. Selamatkan nyawamu. Tahan. Kamu yang bernama Wen juga di sini untuk mengaduk air keruh ini. Saya dengar geng naga sedang keluar dengan kekuatan penuh. Tentu saja saya di sini untuk menonton keseruan. Hei, mengapa Tuan Rong tidak datang? Hahaha. Dua ide ini. Saya sudah cukup. Oh, itu benar. Oke. Ini teman-temanku. Bosa mengangkat tangannya. Biarkan mereka pergi. Mudah diucapkan. Jumlah emas yang besar ini. Kami geng naga mengawasi selama 3 hari 3 malam. Kamu ingin kami berhenti dengan satu kata. Mungkinkah kamu juga menginginkan emas ini? Jika pejabat korup merampok, mereka akan merampok. Emas ini adalah gaji tentara raja. Ini tentang persediaan militer. Ini tentang dunia. Kami tidak bisa menggerakkan uang seperti itu. Hahaha. Jangan menggunakan Li Zicheng untuk menakuti orang. Kami tidak makan ini. Saudara-saudara lakukan. Bunuh. Xiao Hui. Decui ambil emasnya dan pergi dulu. Tidak, aku ingin melindungimu. Ayo pergi. Mengapa kamu juga ingin ikut campur? Xiao Hui. Kamu harus pergi. Hei Tai. Berhenti. Berhenti. Berhenti.
Kemana larinya? Ayo, Ah, Cepat kejar. Jangan biarkan anak itu lolos. cepat. Berhenti. Berhenti dan jangan lari. Berhenti. Berhenti. Sungguh tidak takut mati. Aku mati 12 tahun yang lalu. Jenderal Luo. Jenderal Luo, Jenderal Luo. Jenderal Luo, Jenderal Luo, Jenderal Luo. Ah, oh, oh. Saudara Yuan. Cepat datang. Jenderal Luo, Paman Luo, Jenderal Luo. Paman Luo, Paman Luo. Paman Luo, Tuan Muda. Kamu harus berhati-hati. Paman Luo. Jangan berteriak. Kamu akan segera menemuinya di alam baka. Pencuri anjing. Mengapa kamu ingin membunuh keluarga Yuan saya? Asli. Kamu adalah anak nakal yang lolos dari jaring keluarga Yuan 12 tahun yang lalu. Keluarga saya. Paman-pamanku. Berapa banyak orang yang mati sia-sia di tanganmu? Saya akan membalas dendam untuk mereka hari ini. Lalu lihat apakah kamu punya kemampuan. Kak, kamu pergi dulu. Oke. Ya. Yaha.
Berhenti, berhenti, Berhenti. Jangan lari. Berhenti, berhenti, berhenti. Ah, Aha, Tinggalkan beban itu. berhenti, jangan berhenti, berhenti. Saya tahu kamu orang baik. Terima kasih, cepat berhenti. lari terpisah. Pisah dan berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Kak. Lempar tasnya padaku ayo. Oke, silakan. Mari kita mulai. Beban itu ada di sana. Di sana ya. Kejar Marga Wen dulu. Berhenti dan kejar. Berhenti. Berhenti, berhenti. Beban ada di sini. Kejar di sini. Beban ada di sini. Kemudian, Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. jaga aku. Beban ada di sini. Sini, sini. Cepat kejar beban ke sini. Berhenti untukku. Hei, hei. Cepetan. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Ya. Hei ha. Ya. Bunuh kalau mau. Kenapa ragu? Tidakkah kau pernah ragu saat membunuh? Aku hanya menjalankan perintah. Mereka yang membunuh pantas mati. Kenapa ragu? Pencuri anjing hanya perlu patuh pada perintah raja. Kau bisa membunuh orang tak bersalah. Tidak bisa bedakan benar salah. San Zongshou. Hei, hei. Hei. Bunuh kalau mau. Kenapa ragu? Tidakkah kau pernah membunuh seseorang? Yu. Aku hanya menjalankan perintah. Mereka yang membunuh pantas mati. Kenapa ragu? Pencuri anjing hanya perlu patuh pada perintah raja. Kau bisa membunuh orang tak bersalah. Tidak bisa bedakan benar salah.
San Zongshou. Hei hei hei. Ya. Di mana bebanku? Lalu, Hei hei hei. Kenapa semuanya batu? Benar-benar. Ide bagus. Bahkan yang bernama Wen berani main-main denganku. Usir aku. Cepetan. Semua salahku. Salahku semua. Anak itu kayaknya bukan orang baik. Nggak nyangka kamu jatuh ke jebakannya. Tapi, dia langsung sembunyi di balik alang-alang. Kok bisa cepat banget sih? Rahasia harta karun berat. Nasib masuk ke pintuku. Gak bakal ngeluh kalau ada musibah. Siapa itu? Tiga kaki tanah di bawah sungai. Kubur tulangku. Taruh aku di bawah tanah. Bebas dari serangga dan semut. Di mana tulangnya dikubur? Dia muridku. Baru kotak besinya bisa dibuka. Di dalamnya ada kitab ilmu bela diri. Peta harta karun. Belajar ilmu itu bisa menaklukkan. Kaya raya di dunia. Senior. Aku nggak mau ngincar kitab ilmu bela diri dan peta harta karunmu. Tapi kita ditakdirkan. Aku akan menguburkanmu. Jun Chengxin, kuburkan tulangku. Aku orang yang setia dan baik hati. Dipercayakan rahasia, harta karun berat. Aku nggak khawatir. Kotak besi yang dulu nggak bisa dibuka.
Buku-buku di dalamnya semua palsu dan sangat beracun. Untuk menghukum orang serakah dan jahat. Harta karun ada di sini, di kotak besi kecil. Ada pedang ular emas di dinding batu sebelah kerangka. Dapetin kecil pedang. Menaklukkan dunia. Apa pemilik toko pernah lihat orang ini? Hei! Hei! Gimana masih nggak ada yang tahu? Nggak masalah, jadi kita keliling dari pintu ke pintu kayak gini. Pasti ada petunjuknya. Tapi terus nanya dari pintu ke pintu kayak kamu. Rambutku dan rambutmu udah putih. Kayaknya nggak bakal ketemu juga. Menurut kamu kita harus gimana? Mau aku kasih saran? Mudah saja. Apa yang dia ingin aku katakan? Dia harus mencari cara lain. Tapi kita, bahkan jika kamu terus bertanya dari pintu ke pintu, tidak akan ada hasilnya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain bertanya-tanya? Jika kamu tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Jangan terlalu banyak bicara di sini. Aku kehilangan emasnya. Aku seorang pria. Aku melakukannya sendiri, Shall we tongue this manner? Aku akan menemukan emasnya. Mengemudi. Pemenang harta. Silakan pergi ke Shiliang Kusou Sejiang untuk mengunjungi termometer wanita secara tidak sengaja. 100.000 tael emas. Pada saat ini, harta dunia berkumpul. Bagaimana bisa itu benar? Berkumpul setengah hari. Menghargai harta daripada perpisahan. Sangat bodoh. Menyesal. Kata-kata terakhir Golden Snake Langjun. Golden Snake Langjun. Nama yang aneh. Tipuan Golden Snake. Keahlian pedang senior, senjata tersembunyi King Gong. Generasi muda telah mengingatnya. Generasi muda tidak melupakan kata-kata terakhir para pendahulu. Di masa depan, dia akan bersembunyi di Shiliang Sejiang untuk mencari wabah. Jika beruntung menemukan, peta harta akan diteruskan utuh. Pedang Golden Snake di Gunung Tandus. Tinggal saja di sini bersama para senior. Selamat tinggal. Ayo pergi, kemanapun kamu pergi adalah jalan buntu. Aku tidak pergi. Bauer. Bauer, bangun Bauer. Oh sayang, bangun, bangun. Ah. Ibu, biarkan aku mati. Ya Tuhan. Biarkan wanita tua ini mati juga. Aku sudah tidak hidup lagi. Haha, demi kebaikan. Kakak jangan menangis. Kakak jangan menangis. Anak hidupmu sangat berat.
Lebih baik tidak punya anak daripada lahir di dunia ini. Aku ingin punya anak laki-laki. Petugas penyelamat. Jangan pukul anakku. Tolong kami. Tolong jangan berkelahi. Berhenti berkelahi. Petugas sedang bekerja di sini, dan kau di luar sana minum sop? Kawan-kawan. Tuan, tinggalkan aku sendiri. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku mohon. Aduh, gadis kecil itu terlihat cantik. Aku senang menemani prajurit. Bagaimana kakak-kakak membawanya pergi, hahaha. Kau. Lepaskan dia. Kakak sudah meninggal. Kakak. Kakak. Kakak-kakak. Teman-teman, tidak bisakah kalian hidup hari-hari ini? Ayo kita cari raja bersama. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi ke raja. Pergi ke raja. Aku tidak bisa bertahan. Terlambat, terlambat. Berani kau memberontak? Pergi cari raja. Cari raja dan makan sesuatu. Makan ibunya dan pakai ibunya. Buka pintu menyambut raja. Raja Chuang datang ke Fudayang. Selamat dan kaya serta harmonis. Masuk Nanping Nan Kiu Hu. Orang tua datang menyambut disiplin raja. Semua orang senang. Makan besar dan pakai besar. Kakak besar ini, Ballad apa yang kau bicarakan? Ballad ini dipilih oleh Tuan Li Bawan Raja Chuang. Mr. Lee. Pergi dan pilih raja. Apakah itu Lee dan Mr. Lee? Saya pa lagi. Tentu saja Lee dan Mr. Lee, ayo pergi. Berhenti, berhenti. Berhenti dan jangan lari. Berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti. Gas, gas. Gas, gas. Tolong, apa yang kalian lakukan? Kami sedang menangkap perampok. Kalianlah perampoknya. Tinggalkan semua yang kalian curi. Guling. Kalian baik-baik saja. Terima kasih pahlawan atas bantuannya. Sungguh keterlaluan. Mereka tidak hanya merampok orang baik, membunuh orang. Sungguh keterlaluan. Hei perampok sekarang. 9 dari 10 terpaksa. Semuanya dipaksa oleh pemerintah. Tidak ada cara untuk hidup sebelum jatuh ke rumput. Sebenarnya yang paling kami takuti adalah mereka yang bertugas. Tidak menyangka di sini begitu kacau. Hei. Sebenarnya aku juga akan ikut ekspedisi ilmiah. Baru lewat sini. Kalian mau ekspedisi ilmiah? Apa ini lelucon? Beberapa hari lalu Chuang Wang sudah menaklukkan Xiangling dan Wenxi. Mungkin tahun depan akan menyerang Beijing. Kalian masih harus melakukan penelitian ilmiah. Dunia sedang kacau. Ya ampun. Kami berada di kapal dari Berni selama lebih dari sebulan. Baru datang ke sini. Siapa tahu kalian sedang perang. Oh, negara Berni. Kalian berdua bukan selebriti besar. Oke. Ah. Ya. Ini negara berhenti. Seberang lot sebil berataya. Jaraknya sekitar 10.000 mil dari Middle-earth. 100 tahun yang lalu. Nenek moyangku menyeberangi lautan ke Berni. Dan menetap di sana. Kemudian dia juga menjabat sebagai beberapa pejabat tinggi. Meskipun waktu telah berubah. Tapi di hati keluarga sang kami. Tidak pernah melupakan kampung halaman. Jian Mingsang datang untuk mengagumi budaya dinasti Tang. Bermaksud untuk melakukan ziarah. Apakah putra kami datang kepadamu? Hanya untuk ujian. Siapa tahu aku bertemu dengan sekelompok pejabat. Tidak menghitung perak. Dan dipenggal. Yah! Cina memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Tidak hanya gunung dan sungai.
Ribuan tahun budaya. Tapi rakyat Jelala dalam bahaya. Terancam. Meskipun negara Berni kami adalah negara kecil di luar negeri. Sepanjang sejarah tidak pernah ada bencana perang. Pria, wanita, dan anak-anak hidup dan bekerja dengan damai dan tentram. Tanpa beban. Ini adalah tanah yang dijanjikan. Orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan tentram. Apakah Berni benar-benar surga? Ya, aku tahu itu sebelumnya. Mungkin tidak datang. Maka mari kita kembali. Untungnya kita masih memiliki lebih banyak keterikatan. Jangan khawatir tentang kembali. Tampaknya tidak ada kedamaian di mana-mana saat ini. Kurasa kalian berdua harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan. Ah, Terima kasih atas bantuanmu. Kita akan bertemu lagi nanti. Akan ada pertemuan lagi nanti. akan ada pertemuan lagi nanti, tolong. Naiklah. Pelan-pelan. Kita pergi. Panjiang, tunggu sebentar. Mengapa suami ini melompat tanpa bertanya jelas? Aku akan memberitahumu sesuatu. Perahu ini disewa. Tas apa yang tidak termasuk? Aku akan memberimu uang untuk perahu. Hei, kamu tidak bisa bilang begitu. Mas Perahu, kamu memang orang baik sampai akhir. Bantu bicara ke Om. Bawa dia sama kamu. Ah, bagus. 10 tahun membangun perahu yang sama. Kita juga ditakdirkan. Lower Rondeling. Adikku marga Yuan Mingchengzi. Marga Kuen. Nama tunggalnya jelas. Kakak. Logatmu tidak seperti orang sini. Aku besar di utara. Ini pertama kalinya aku ke Jiangsu dan Zhejiang. Apakah itu perjalanan bisnis atau main? Pergi ketemu teman-teman. Berhenti. Berhenti kapal. Berhenti perahu. Berhenti kapal cepat. Ayo. Apakah kamu dengar aku? Bagaimana dengan kamu? Berhenti perahu. Aduh, ada perampok? Kamu yang bermarga Wen keluar untukku. Oh. Yuan Gongsi hihihihihihi. Ternyata Tuan Rong datang. Aku di sini untuk menyambutmu. Marga Wen, apakah kamu masih bicara soal aturan sungai dan danau? Itu si bodoh yang melempar beban ke aku sendiri. Aku tidak merampoknya. Jika kamu bisa menipu emas, kamu memang mampu. Si tua akan menjual yang bagus untukmu hari ini. Keluarkan emasnya dan bagi rata.
Aneh. Mereka jelas-jelas memberiku emas. Kenapa memberimu setengah? Maaf. 1 atau 2. Oke. Kamu bersulang tapi tidak makan. Makan. Minum hukuman. Ah, Bosa, kamu terlalu terburu-buru. Sudahlah, jangan banyak bicara. hei. Hati-hati. Terima kasih. Berhenti. Asisten, Assistant. kembalikan barang-barang yang tidak berguna. Apa bos Shang baik-baik saja? Ya. Kak Yuan, terima kasih telah mengingatkan saya untuk menghindari senjata tersembunyi tadi. Terima kasih. Hahaha. Saya bilang kamu sangat berani. Jadi ada asisten yang sekeras itu? Dia kekasihmu. Bicara dengan saya dan jaga kebersihan. Saudara ini. Kak Wen dan saya hanya bertemu secara kebetulan, tidak dikenal. Baiklah, semua orang punya sesuatu untuk dibahas. Mengapa menggunakan pisau atau senjata untuk melukai kedamaianmu? Hehe, ternyata teman ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wen. Hei, masih muda berapa? Sangat kejam. Bos Nasha bukan tandinganmu. Saya hanya mengambil 2 gerakan darimu. Saya tahu bahwa ilmu bela dirimu tak tertandingi. Mengapa pamer di depan generasi muda? Kalau kamu punya kemampuan, pergilah ke kakek saya. Kamu mengeluarkan beberapa kakekmu untuk menakut-nakuti saya. HMPH kalau mereka benar-benar mampu. Saya tidak akan membiarkan putri saya disia-siakan oleh orang lain. Saya tidak bisa melahirkan kamu si brengsek kecil. Hahaha. Sekarang sudah terlambat untuk menangis. Saya harus mengajarkanmu pelajaran dulu. Bicara dengan kakekmu lagi. Oke. Hei. Saya tidak akan menandai wajahmu hari ini. Kamu tidak tahu seberapa kuat bos itu. Saudara ini benar-benar luar biasa. Mengapa kita tidak bermain? Bagaimana dengan set pukulan terakhir? Anak muda hanya sedikit trik. Berani menunjukkan rasa malumu di depan senior? Berhenti bicara omong kosong dan nyalakan orang itu. Tunggu sebentar senior. Karena kamu hanya menggunakan tinju dan kaki tanpa senjata. Junior itu tidak punya pilihan selain meminta nasihat senior dengan tangan kosong. Kak Wen, tolong. Oke. Anak kecil cari mati. Oh. Pelaku. Ayo. Pukul dia.
Wonsiu, kamu benar-benar jago kungfu. Bertahan tapi tidak menyerang. Kamu masih bisa seri. Hei, hati-hati. Pelaku harus cepat pergi. Peluk, ayo, ayo peluk. Pergi, 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 cepat, cepat. Kenapa kamu menyelamatkannya? Dan biarkan dia pergi. Saya. Biarkan dia minum air sedikit. Oh sayang, barang saya. Hei, jangan pergi. Jangan pergi, kamu bayar barang saya. Bayar barang saya. Pelaku. Ini untukmu. Saya tidak mau ini. Kenapa kamu masih berpikir itu terlalu sedikit? Kak Wen. Saya tidak membantumu untuk emas. Saya ingin memberikan emas ini padamu. Kenapa kamu menolak? Kak Wen dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Barang berharga seperti ini. Adik tidak berani. Saya tidak peduli kamu mau atau tidak. Bagaimanapun saya memberikannya padamu. Hei. Kak Yuan. Kak Wen. Kamu sebaiknya mengambil emas ini kembali. HMPH. Hei. Kak Wen. Ah, rumah perahu. Apakah kamu melihat orang ini? Hei, saya sudah melihatnya. Saya pergi ke sana dengan perahu kemarin dulu. Di sana. Hei, ya, ya, ya. Terima kasih banyak. Kilyar, keluar yang bermarga wang, keluar. Keluar yang bermarga wang. Keluar yang bermarga wang. Kak boleh tanya? Kamu sedang apa? Marga Wen kuat dan arogan di sini. Kemarin saya pergi ke desa untuk menagih sewa Pak Cheng. Minta beberapa hari, dan dia terluka parah. Anak dan keponakan Cheng Lauhan bekerja keras bersama. Mereka semua terluka parah olehnya. Siang Gong tolong berikan ulasan. Orang kaya seperti itu kejam. Hei, aduh. Kalian anjing. Berani-beraninya datang ke sini untuk bertindak liar. Apakah kamu tidak sabar? Meskipun kami miskin, tapi hidup kami juga hidup. Kalau tidak membunuh beberapa, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Saya sangat menyesal. Hanya saudara. Saya takut itu akan membunuh orang pada akhirnya. Setelah hal-hal menjadi besar, itu tidak baik untuk siapapun. Selain itu mereka hanya penduduk desa. Mengapa repot dengan mereka? Marga kamu? Marga saya Yuan. Saya di sini mencari saudara bernama Wen.
Saya juga bermarga Wen. Saya tidak tahu siapa yang kamu cari. Tapi ada saudara bernama Wen King. Hijau. Apa kabar? Seorang pria bermarga Yuan mencari kamu. Benarkah? Bagaimana dengan dia? Menunggu kamu di ruang tamu. Benar. Apakah dia tahu bahwa saya? Dia bilang dia mencari saudara Wen King. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah saudara saya. Ah, kamu sangat pintar. Kita akan mencocokkan saudara nanti. Kamu tidak merindukannya. Kamu suka bermain-main. Hei, di mana ruang tamunya? Oh, begitu. Aku tidak bisa berpakaian seperti ini untuk bertemu orang. Kak Yuan, Saudara Win. kamu datang untuk menemuiku. Ah, kenapa lama sekali baru datang? Kemarin kamu bilang pergi. Mudah menemukan adik kecil ini. Sudah lama mencari. Batuk-batuk. Kak Wen, aku datang kali ini. Khusus membawa kembali 1000 tael emas ini untukmu. 1000 tael emas kan? Ah, kamu datang untuk mengembalikan emas. 1000 tael emas bukan hal sepele, dan hadiah ini terlalu berat. Aku tidak sanggup menerimanya. 1000 tael emas juga dikembalikan. Dah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, kebetulan aku ada sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Bagaimana kalau kamu menginap malam ini? Tapi aku masih ada urusan di Kuzhou. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengganggumu lain kali ada kesempatan. Hei. Karena Kak Yuan ada urusan. Jangan kita tahan dia. Baiklah kalau kamu bersikeras. Ambil kembali emasnya. Baiklah, aku akan menginap dan mengganggumu semalaman. Sungguh bagus. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ini kamar tamu. Lihat ini. Apa yang kurang? Beritahu saja padaku. Tuan Yuan selimutmu. Datang dan berikan padaku. Kamu turun saja. Ya UPS. Kak Wen, beraninya kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, pelayan-pelayan itu Kiku. Biarkan aku membantumu. Seharusnya aku yang melakukannya sendiri. Aku yang urus. Lupakan saja, aku yang akan melakukannya. Kak Yuan pasti lapar. Ayo siapkan makanan. Kak Yuan, nanti kita ngobrol santai. Gimana kalau minum lagi? Jadi Wen King. Kak Yuan pasti lelah. Biarkan dia istirahat dengan nyaman. Baiklah, kamu istirahat dulu. Sampai jumpa nanti malam. Oke. Ada tawa yang begitu indah di dunia ini. Aku tidak pernah memimpikannya sebelumnya.
Hei kawan kamu. Apa masalahmu? Aku tidak pernah memainkan musik untuk siapapun. Mereka tahu cara menari dengan pedang dan tombak. Tidak ada yang menyukainya sama sekali. Kamu bilang kamu menyukainya. Apa kamu hanya berpura-pura padaku? Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar menyukainya. Tapi kamu pergi besok. Aku tidak akan pernah kembali setelah pergi. Tidak peduli seberapa bagus lagu ini, untuk siapa aku meniupnya. Aku tumbuh tanpa tahu apa-apa tentang musik. Tapi aku baru saja mendengar serulingmu. Tapi aku tahu kamu pasti sedih. Bisakah kamu memberitahuku? Jika aku memberitahumu, aku hanya takut kamu akan meremehkanku. Aku pasti tidak akan. Oke. Dan aku bilang oke. Ibuku diperlakukan tidak adil saat masih kecil. Mereka melahirkanku. 5 kakekku tidak bisa mengalahkan orang itu. Kemudian aku membuat janji dengan lebih dari 10 ahli hanya untuk mengusir orang itu. Jadi aku adalah seorang pria tanpa ayah. Aku adalah si pencabut nyawa. Wen Xiu. Bukan salahmu. Tidak heran ibumu. Semua itu kesalahan orang itu. Tapi dia adalah ayahku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian ngapain ngendap-endap di sini? Tidak ada yang boleh ke sini kecuali ibuku, kata kakek. Berani kalian melanggar. Kalau dia gimana? Gimana dia bisa datang? Aku yang mengundangnya. Kamu sanggup nggak? Halo, kalian tidak boleh menyentuh mereka. Ini bunga yang aku tanam. Aku sudah pindah. Terus kenapa? Hei. Aku baik-baik sama kamu. Kamu malah kayak gini sama aku. Kamu masih punya hati nggak sih? Apa sih enaknya si Yuan ini? Tapi kamu malah. Siapa yang suruh kamu baik-baik sama aku? Aku suka sama Kak Yuan di sini. Kamu bilang ke kakek aja. Kak Wen, sebenarnya aku rasa dia baik-baik sama kamu. Malahan kamu yang terlalu kejam sama dia. Kalau aku terlalu sopan sama dia, dia sudah semena-mena. Sebenarnya pengalaman hidupku sama menyedihkannya dengan kamu. Aku bukan anak haram. Tapi di usia 8 tahun ayahku dibunuh. Ibuku juga meninggal tahun itu. Sudah balas dendam belum? Malu mengakuinya. Kalau gitu aku bantu kamu balas dendam ya. Kamu baik banget sama aku. Kamu nggak dengerin sepupumu. Aku nggak dengerin. Kalau orang yang aku suka, apapun yang dia bilang akan aku dengerin. Kalau orang yang aku benci, dia benar pun, aku tetap nggak akan lakukan. Hehe kamu. Temperamenmu kekanak-kanakan banget. Ini aku. Umur kamu berapa? Kalau kamu umur 18 gimana? Aku 3 tahun lebih tua dari kamu. Aku nggak punya kakak kandung. Bagaimana kalau kita jadi saudara? Kamu setuju nggak? Bersumpah. Kenapa kamu tidak mau? Apa kamu meremehkanku? Aku. Kapan aku meremehkanmu? Baiklah, mari kita jadi saudara sekarang. Bulan terang sebagai saksi. Aku Yuan Chengzi ingin menjadi saudara dengan Wen Qing. Dari sekarang. Berbagi kebahagiaan. Kesulitan. Jika kamu melanggar janji, jangan mati. Bulan terang adalah saksiku Wen Qing. Ingin menjadi saudara dengan Yuan Chengzi. Dari sekarang. Berbagi kebahagiaan. Kesulitan. Jika kamu melanggar jangan mati.